Ni Men Hao, halo semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kenapa kok ekonomi China itu bisa superpower seperti saat ini. Nah, nggak usah berlama-lama lagi, ini saatnya kalian tahu. Eropa dan Amerika Serikat itu telah menjadi trend center dalam beberapa tahun terakhir ini. Yang mereka itu menguasai pangsa pasar teknologi, otomotif, dan industri lainnya di dunia ini. Ya, namun saat ini mereka diambang kemunduran yang sangatlah pesat. Nah, pertanyaannya cuma satu. Mereka yang benar-benar mundur atau China semakin maju? Nah, kalau China maju, apa yang membuat China itu semakin maju seperti saat ini? Apakah negara mereka menggunakan pesugihan atau negara mereka menaruh tuyul-tuyul di depan Bank Swiss sehingga negaranya dapat menjadi negara yang kaya raya dan sangatlah maju? Ya, simak videonya berikut ini. Kemajuan di China itu diakibatkan berbagai faktor. Nah, gue akan rangkum menjadi 4 faktor yang membuat China menjadi maju seperti saat ini. Yang pertama yaitu ada faktor sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia yang berkualitas itu menunjang adanya negara yang maju dan ya, negara yang adidaya. Lebih dari 95% masyarakat China yang berusia 15 tahun itu bisa membaca dan menulis loh guys. Ya nggak heran kalau sumber daya manusia mereka itu sangatlah berkualitas. Nah, kalau kalian pernah lihat meme atau pernah baca meme ini, mungkin kalian nggak kaget lagi. Anak-anak di China itu selalu menjuarai Olimpiade Sains dan Matematika, mengalahkan Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Nah, kalian tahu nggak strategi apa yang dilakukan Amerika Serikat untuk memutus rantai dominasi anak-anak dari China tersebut? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar dulu sebelum lihat jawaban fixnya. Nah, strategi yang dilakukan Amerika ini cukup bijak, tapi dianggap bijak juga nggak bisa, licik juga nggak bisa. Nah, jawabannya yaitu mereka menggunakan keturunan Chinese untuk mengalahkan bangsanya sendiri. Ya, masuk akal sih. Pada tahun 1980 sampai 1990-an itu pemerintahan China itu menggalakkan 2 program yang tujuannya itu untuk memajukan negara mereka, dan mungkin program itu berhasil dan impact-nya dirasakan China pada saat ini. Yang pertama itu ada program 863 dan yang kedua ada program atau sistem yang tujuannya itu untuk meremajakan negara melalui ilmu pengetahuan dan pendidikan. Nah, terus apa itu program 863? Nah, program 863 atau ya rencana pengembangan teknologi tinggi negara itu program yang didanai langsung oleh pemerintahan China dan dikelola langsung oleh pemerintahan China. Tujuannya untuk apa? Untuk merangsang ya pengembangan teknologi tinggi di China tersendiri. Nah, karena adanya program pengembangan teknologi tinggi ini, masyarakat China atau ilmuwan di China itu diharapkan dapat membuat teknologi dengan tangannya sendiri. Nah, sehingga mereka itu bisa mandiri finansial dari penggunaan teknologi yang dihasilkan oleh import atau yang diimpor dari negara luar negeri. Sehingga China itu sekarang dapat membuat apapun dengan tangannya sendiri. Nah, faktor yang kedua yang membuat China maju seperti saat ini yaitu adanya kecanggihan teknologi produksi. Nah, China itu seperti hidup di tahun 2050 atau di masa depan. Ya, kalian pasti nggak akan kaget kalau dengar fakta yang seperti ini. Nah, kalian pasti tahu kan untuk merakit sebuah mobil atau kendaraan roda 4 itu biasanya memerlukan waktu yang cukup panjang. Tapi di China, nah ada tapinya guys. Nah, kalian tahu kan produk Xiaomi atau produk elektronik yang berasal dari China. Nah, mungkin kalian kalau pakai HP Xiaomi pastinya nggak asing dengan Xiaomi. Nah, mungkin kalian yang belum tahu produk Xiaomi, nah Xiaomi itu merupakan produk elektronik yang berasal dari negara China. Nah, mereka itu membuat mobil listrik atau electric vehicle cuma memerlukan waktu 76 detik atau sekitar 40 unit per jamnya. Gimana? Masuk akal atau tidak? Nggak masuk akal kan? Nah, mereka itu sudah di tahap yang seperti itu. Sehingga kalau dikatakan sebagai negara maju, ya memang benar adanya. Nah, faktor yang ketiga ini tidak kalah penting dari faktor yang pertama dan faktor yang kedua, yaitu adanya kerja keras dan inovasi. Nah, mungkin di Eropa dan Amerika Serikat itu warga atau pekerjanya itu menjunjung tinggi work-life balance atau 8 jam per hari kerjanya dan 5 hari kerja.
Nah, sebenarnya di Cina itu juga nggak beda-beda amat sih, 8 jam kerja per hari dan 5 hari kerja. Namun, sebagian perusahaan di China itu menerapkan sistem 996. Nah, apa itu sistem 996? Sistem 996 merupakan sistem kerja yang dimulai dari misalnya lu berangkat jam 9 pagi, terus jam 9 malam lu pulang. Ibaratnya 12 jam kerja dan selama 6 hari kerja. Atau liburnya cuma 1 hari doang. Gak kebayangkan seperti apa capeknya, itu mah lebih ke perbudakan sih sebenarnya, atau gila banget, mereka itu etos kerjanya sangatlah tinggi. Nah, mungkin buat para Gen Z yang menolak atau yang suka memuja work-life balance, mungkin kalian perlu coba deh kerja di China. Selain itu, di China itu banyak inovasi-inovasi yang terbaru tentang teknologi. Mereka itu seperti hidup di masa depan atau 2050 lah. Nah, kalau kalian lihat di internet, pasti kalian nggak kaget. Di China itu banyak pertunjukan drone di langit, adanya mobil terbang, dan tentunya ada mobil autopilot yang mengantar paket kemana-mana. Nah, itu sudah terjadi di China. Sehingga kemungkinan besar mereka itu bisa menyusul dominasi negara-negara Eropa dan juga Amerika Serikat. Nah, gue pernah lihat salah satu komentar di YouTube-nya Bang Koi yang waktu itu juga bahas ekonomi di China. Nah, ia itu punya teman di Jerman yang merupakan pegawai salah satu produk brand besar mobil, hurufnya sih M kali ya. Nah, kalau perusahaan di Jerman itu selalu nekenin ke pegawainya, kalau sebuah mesin itu bisa berjalan selama 20 tahun tanpa adanya rusak dan tanpa harus di-upgrade, kenapa harus di-upgrade? Dan kenapa juga harus berinovasi? Nah, itu muncul pola pikir yang tampaknya pola pikir yang nggak mau maju lagi. Nah, kalau pola pikir orang-orang di sana itu begitu, maka negara-negara Eropa pasti akan disusul oleh negara China yang saat ini sangatlah pesat perkembangannya. Nggak heran kalau China nantinya bisa menguasai dunia di 2030. Menurut kalian gimana? China bisa menguasai dunia di 2030 mungkin atau tidak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dulu. Nah, faktor nomor 4 ini mungkin agak unik dan menjawab semua pertanyaan kenapa China bisa maju seperti saat ini. Dunia itu diciptakan oleh Tuhan sedangkan isinya made in China atau semuanya dibuat oleh China. Kalian setuju nggak dengan pernyataan nomor 4 ini atau faktor nomor 4 yang membuat China itu maju seperti saat ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, pasti di rumah lu ada barang atau produk yang made in China. Ngaku aja. Kalau di rumahku sih banyak. Tapi kalau di rumah kalian, aku nggak tahu. Nah, mungkin karena adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan tentunya ada kecanggihan teknologi produksi yang dimiliki China pada saat ini, China itu bisa menjawab semua pertanyaan kenapa semuanya bisa made in China atau kenapa semua bisa diciptakan oleh China. Bahkan matahari buatan sekalipun mereka bisa membuatnya. Nah, hal tersebut dikarenakan produk-produk China itu sudah bertebaran di dunia. Dulunya produk-produk di China itu dianggap sebagai produk yang murahan dan tentunya nggak awet atau mudah rusak. Tapi sekarang nyatanya 11-12 dengan produk Amerika atau produk negara-negara Eropa nggak kalah-kalah banget kok. Mereka juga malah bisa lebih unggul dari segi harga. Kalau dari segi harga mereka itu murah banget karena produksinya dihasilkan dengan produksi dengan skala yang massal. Terus kalau nggak kejual gimana? Kalian lupa dengan masyarakat China yang populasinya itu 1,4 miliar. Selain itu, kenapa semua produk di China itu bisa disalurkan ke seluruh penjuru dunia? Ini akibat adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan China. Pemerintahan China itu mendukung adanya ekspor dari perusahaan-perusahaan di negaranya. Sehingga mereka itu mendukung dengan membuat PPN menjadi 0%. Dan membuat kebijakan yang memudahkan untuk para pengusaha di China itu untuk melakukan ekspor ke penjuru dunia. Jadi nggak heran kalau semua perusahaan di China itu bisa melakukan ekspor dengan mudah. Sehingga dunia itu bisa dikuasai oleh China di genggaman tangan Xi Jinping. Kebayangkan ngerinya kalau China benar-benar serius untuk menaklukkan dunia ini di tahun 2030. Kalau menurut kalian gimana? Kira-kira bakal berhasil atau enggak?
Nah, itu tadi mungkin 4 faktor yang membuat China itu bisa maju seperti saat ini. Menurut kalian gimana? Kalau menurut kalian masih ada yang kurang, coba tulis pendapat kalian di komentar. Nanti kita bisa sharing-sharing dan ya, kalau bisa aku jawab, tentunya akan aku jawab. Setelah ini kita akan ada sesi tanya AI. Yang pertama yaitu kita akan menanyakan apakah Indonesia itu bisa maju seperti China? Nah, kita biarkan dulu AI menjawab. Bisa, tapi butuh waktu dan kerja keras yang sangat besar. Bla 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 bla. Bagaimana menurutmu? Optimis atau ada kendala yang perlu diperbaiki dulu? Nah, sebenarnya kalau gue lihat juga ada sisi optimis dan juga sisi skeptisnya. Gimana nggak skeptis kalau Indonesia keadaannya seperti ini sampai masa yang akan datang. Nah, kalau ada perubahan mungkin Indonesia itu bisa maju seperti negara China. Nah, kita menuju ke pertanyaan yang kedua. Halo AI, apakah China nantinya bisa mengendalikan dunia pada tahun 2030? Mungkin tapi belum pasti. China memiliki kekuatan besar tetapi ada faktor yang bisa mempengaruhi. Bla 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 where. Bla 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 bla. Pertanyaan terakhir untuk AI. Nah, ini pertanyaannya agak personal sih. Nah, misal kamu belum lahir, kamu pilih lahir jadi orang Indonesia atau orang China pada saat ini? Wah, pertanyaan yang seru nih. Kalau aku belum lahir dan harus pilih lahir di China atau Indonesia, jawabanku bakal tergantung pada apa yang paling aku hargai dalam hidup. Bla 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 where bla 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 bla. Where. Tapi, kalau harus milih satu secara tegas dan jujur, aku pilih lahir di China. Tapi ya, hati tetap kangen dengan nasi padang dan gorengan 5.000. Terima kasih buat kalian yang telah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.